anak. Kalaulah Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya yang kafir, bahkan tidak sekedar kafir, mengajak kepada kekufuran, itu saja dia pakai bahasa yang lembut. Bagaimana lagi kalau ibu kita itu muslimah? Bagaimana lagi bukan sekedar muslimah, tapi orang yang taat kepada Allah. Harus lebih lembut lagi harusnya bahasa kita. Sa'ad bin Abi Waqqas diajak untuk kufur, dia katakan kepada ibunya, ya ummah, duhai ibuku sayang, lau anna laki mi'atu nafs, seandainya engkau punya 100 nyawa wahai ibuku, wa kharajat minki nafsan nafsan, kemudian keluar satu persatu mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, di depan mataku kulihat itu wahai ibuku. Kalau seandainya engkau wahai ibuku sayang punya 100 nyawa, kemudian satu persatu nyawamu itu hilang, tapi syaratnya agar aku berpisah dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah mendengarkanmu. Demikian kecintaan seorang muslim kepada Nabi. Nabi itu harus nomor 1, baru bisa dikatakan dia orang yang beriman. Sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah raqmun wahid, orang yang nomor 1 di dalam kehidupannya, melebihi kasih sayangnya terhadap ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya, manusia seluruhnya. Itu baru bisa dikatakan orang yang beriman. Ketika dia jadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang nomor 1 di dalam kehidupannya. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal baik sekali dengan ibunya. Tapi kalau itu perintah ibunya berhadapan dengan perintah Allah, perintah ibu dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, siapa yang lebih dia utamakan? Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seandainya engkau punya 100 nyawa wahai ibuku sayang, kemudian satu persatu nyawamu itu hilang, syaratnya agar aku keluar dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan pernah mentaatimu. Turunlah firman Allah ini, kami wasiatkan manusia kepada orang tuanya berbuat baik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk kufur kepada Allah, berbuat syirik yang tidak ada ilmu kuberikan kepadamu tentang perbuatan syirik itu, tidak ada kuasa wewenang kalian berbuat syirik kepadaku, maka jangan taati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah keduanya dengan ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Dengan baik, walaupun kafir. Makanya kata para ulama, kepada ibu yang kafir saja itu diperintahkan berbakti, baik kita ngomong. Gimana lagi kalau ibu kita muslimah, ya? Gimana lagi ibu kita itu orang yang menjalankan sholat 5 waktu, puasa, lebih harus lembut lagi kita. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala itu kalau ngomong sama ibunya, teman-temannya heran. Dia kalau ceramah, ngisi kajian, nyampaikan hadis kepada teman-temannya itu orangnya tegas. Tapi kalau dia jumpa dengan ibunya, teman-temannya melihat bagaimana seorang anak kecil sedang melendot ke ibunya, gimana? Ngomongnya bisik-bisik kayak memelas minta sesuatu. Pelan kali suara Muhammad bin Sirin, sampai teman-temannya heran, nih anak-anak atau gimana? Itu contoh salafun saleh terhadap ibunya, ngomong itu seperti itu, lembut, santun. Gimana anak-anak yang pengen minta sesuatu, mencuri hati ibunya, bu belikan ini, pelan. Itu Muhammad bin Sirin,
orang yang dikenal ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salaf kita. Contoh kita. Kita mengaku salaf saleh, pengikut salafi, ana salafiyun, tapi akhlaknya enggak akhlak salafi. Orang salafi itu punya akhlak. Bagaimana Muhammad bin Sirin, lihat. Kalau kita benar-benar orang salafi, harusnya semakin kita berilmu, semakin kita kenal sunnah, semakin lembut kita dengan ibu, dengan bapak. Itu baru kita dikatakan orang yang berilmu. Tapi kalau kita merasa berilmu, kemudian dengan orang tua kita orangnya kasar, kemudian tutur katanya tidak bagus, sikapnya tidak baik, maka dia bukan orang yang berilmu dan dia bukan pengikut salaf. Karena kalau dia pengikut salaf, harusnya dia contoh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia contoh harusnya ya Muhammad bin Sirin, dia contoh seharusnya salaf-salaf yang lainnya. Ketika ibunya memberikan isyarat kepengen makanan bagian tengah kurma, pohon kurma itu dipotong, dikupas, itu bagian batang tengahnya itu paling tengah itu lembut, disayur, dimasak, ibunya suka. Dan itu mahal, harganya sekitar satu batang itu 3 juta 4 juta rupiah ya, satu batang. Ibunya memberikan isyarat pengen itu. Belum lagi ibunya minta, anak yang berbakti itu harusnya udah ngasih. Lihat salafun saleh ketika itu, ada ibunya yang memberikan isyarat kepengen bagian tengah dari pohon kurma, dia beli batang kurma itu, padahal duitnya pas-pasan. Kemudian dia belah, dia masakkan untuk ibunya. Itu baru namanya salafi. Kalau kita seperti itu. Tapi kalau ada yang mengaku salafi, ibunya minta sesuatu yang dia padahal sangat mampu memberikannya, tapi nggak dia kasih, malah marah dia. Mama kan ada uang, malah membantah pula dia. Ya, pakailah uang sendiri. Saya udah berkeluarga, saya punya tanggungan. Na'udzubillahi min dzalik. Iya. Harusnya kalau kita tidak punya uang, barangkali ucapkan ucapan yang baik. Mohon maaf, minta maaf, kasih uzur. Kalau kita mengikut salaf, harusnya kita contoh bagaimana generasi salaf terdahulu di dalam berbakti kepada orang tua. Zainal Abidin, keturunannya Rasulullah SAW, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, beliau ketika melihat kalajengking masuk di rumah ibunya di lubang, dia langsung masukkan tangannya ke dalam lubang itu, sehingga diingkari oleh sebagian temannya. Kenapa enggak kau tunggu aja keluar, nanti baru dibunuh kalajengkingnya. Dia katakan apa? Saya khawatir sekiranya dia tiba-tiba keluar kemudian menyengat ibu saya jadi anak yang durhaka. Itu salaf. Ya. Bahkan sebagian salafun saleh ada yang nggak mau makan satu nampan dengan ibunya, satu piring. Bukan karena jijik. Kalau kita kadang-kadang mungkin jijik ya. Kalau mereka enggak. Kenapa enggak mau makan satu piring dengan ibunya? Karena takutnya ibunya menoleh ke lauk yang ibunya sukai, enggak tahu tangan saya sudah mendahuluinya. Akhirnya saya jadi anak yang durhaka. Jadi saya enggak mau. Khawatir nanti pas makan satu talam. Generasi salaf kan seringnya makan nggak pakai kita. Kalau kita makannya satu piring satu orang. Kalau salaf terdahulu satu nampan tuh satu keluarga, sama-sama anak istri makan satu nampan. Itu sunnah yang sudah terlupakan, sudah jarang diamalkan oleh kita. Mungkin kalau anak-anak pesantren masih buat itu di pesantren. Kalau kita udah jarang, iya. Nah, jadi ada sebagian salaf, mereka tuh nggak mau makan sama ibunya, takut nanti ibunya menoleh makanan yang mau diambil, tiba-tiba saya ambil duluan, akhirnya saya durhaka. Kalau kita, wah jijik kadang, ya, ibu makannya nggak bersih, kotor segala macam. Naudzubillah. Iya, sudah azan ya. Baik, insyaallah kita sambung pelajaran nanti setelah azan isya.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung lagi pelajarannya. Kita akan baca hadis yang pertama dalam kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Berkata Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Abul Walid. Ini namanya silsilatur rijal, rantai para rawi untuk sampai kepada Nabi SAW. Seandainya tidak ada silsilah rijal, maka orang bisa sembarangan berucap tentang Rasul apa yang dia mau. Oleh karenanya ahlul bid'ah itu paling benci dengan sanad-sanad hadis seperti ini. Kenapa? Karena mereka jadi tidak bisa mengarang. Mereka tidak bisa mengarang-ngarang hadis Nabi SAW. Kenapa? Ketika mereka mengatakan Nabi Khadir itu masih hidup sampai sekarang, siapa yang bilang? Wali saya, Habib saya yang bilang. Ternyata ketika kita telusuri hadisnya, ya tidak ada. Kalaupun ada, ternyata haddatsana fulan an fulan an fulan, ketahuan. Oh, ini pendusta. Enggak dipakai hadisnya, tercampak. Makanya ahlul bid'ah mengatakan hum rijalun wa nahnu rijal. Buat apa ini? Enggak perlu pakai sanad-sanad kayak gini. Ya, mereka pria, kita pria, sama-samanya. Jadi menurut mereka nggak ada pentingnya pakai riwayat-riwayat seperti ini. Padahal dengan inilah terjaga sunnah Rasul. Kalau nggak ada sanad-sanad seperti ini, orang bisa mengarang-arang tentang agama, bisa orang berucap tentang agama yang sesuka hatinya. Ya, apalagi dahulu para perawi hadis sebagian ada yang dikasih uang demi apa? Membuat hadis palsu tentang buah-buahan. Pas dia jualan buah ini, ya, tentang kopi. Barang siapa yang mati dalam keadaan di tenggorokannya atau di lambungnya masih ada tersisa kopi, maka dia tidak disentuh oleh api neraka. Ketika dilihat hadis palsu rupanya. Ya, makanya benci kali ahlul bid'ah dengan ahlu sunnah. Kenapa? Terbongkar bobroknya mereka. Gak suka mereka dengan adanya silsilatur rijal seperti yang kita baca saat ini. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Abul Walid, telah menceritakan kepada kami guru kami yang bernama Abul Walid. Orangnya jujur, bisa dipegang cakapnya. Qala haddatsana Syu'bah, Abul Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, berarti gurunya Abul Walid. Imam Bukhari berguru dengan Abul Walid, Abul Walid berguru dengan Syu'bah. Syu'bah berkata, Al-Walid bin Al-Aizar akhbarani, guruku yang bernama Al-Walid bin Al-Aizar telah mengkhabarkan kepadaku. Terus sampai ke Nabi nanti. Siapa Al-Walid bin Al-Aizar? Oh, orangnya jujur, bisa dipakai hadisnya. Tapi kalau ketahuan orangnya
lemah hafalannya, jadi lemah hadisnya. Orangnya suka dusta, nggak dipakai hadisnya. Qala sami'tu Aba Amrin Syaibani. Abu Al-Walid berkata, aku telah mendengar Abu Amr Asy-Syaibani. Siapa Abu Amr Asy-Syaibani? Tabi'in. Siapa tabi'in? Muridnya sahabat. Sahabat muridnya Rasul. Abu Amr Asy-Syaibani berkata, haddatsana sahibu hadhid dar. Seorang tabi'in berkata, ini sampai ke Abdullah bin Mas'ud, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini. Wa auma biyadihi ila dari Abdillah. Abi Amr Asy-Syaibani mengatakan telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, dan beliau memberikan isyarat dengan tangannya ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Berarti Abu Amr Asy-Syaibani muridnya Abdullah bin Mas'ud. Berarti murid sahabat tabi'in. Gelarnya tabi'in. Qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, aku telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampainya hadis ini ke Nabi begitu jalurnya, dari orang-orang yang jujur. Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Amalan apa yang paling dicinta oleh Allah azza wa jalla? Siapa yang bertanya? Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Nabi secara langsung, amalan apa yang paling dicinta oleh Allah azza wa jal? Qala as-salatu ala waqtiha. Nabi pun menjawab, salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Itu amalan yang paling dicinta oleh Allah nomor 1, salat tepat pada waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Kemudian Rasulullah menjawab, ini inti dari pelajaran kita, ini syahidnya, yaitu amalan yang paling dicinta oleh Allah nomor 2 adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah haknya Allah, haknya makhluk adalah orang tua yang paling harus kita taati. Qultu thumma ay. Kemudian aku tanyakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Jadi urutan jihad itu nomor 3. Oleh karenanya sebagian para ulama memberikan syarat, orang yang mau berjihad syaratnya adalah harus izin orang tuanya. Menandakan kedudukan orang tua di dalam agama Islam itu begitu besar, sampai syarat diizinkan seseorang untuk ikut serta mendaftar sebagai pejuang jihad di jalan Allah harus restu dari orang tuanya. Makanya pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendaftarkan dirinya untuk jihad. Rasulullah tahu ini orang tuanya sudah tua, perlu bantuan dia. Kata Rasulullah, bagaimana kau tinggalkan orang tuamu? Aku tinggalkan orang tuaku mendaftar ke sini dalam keadaan menangis ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kamu pulang, buat keduanya tertawa sebagaimana tadi kamu telah membuat dia menangis. Bagaimana tadi kamu buat dia menangis, buat dia tertawa lagi.
Ya, di sini kata para ulama, kedudukan berbakti kepada kedua orang tua sangat besar, mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lainnya kata Rasulullah, fa fihima fajahid. Kembali kamu kepada kedua orang tuamu. Kenapa? Pada mengurusi kedua orang tua, di situ ada jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Kita pengen bebas, tapi orang tua sudah tua. Orang tua sudah bergantung kepada kita. Lemah dia. Tidak bisa dia beraktivitas seperti dahulu kala. Butuh bantuan kita. Maka di situ ada jihad. Wahai anak-anak yang punya orang tua, jangan kita merasa bahwasanya berbakti kepada orang tua itu amalan yang biasa-biasa saja. Bahkan itu adalah ibadah yang luar biasa. Jihad nggak boleh sampai orang tua izin. Ya, karena di dalam membantu orang tua jihad yang besar. Berbakti bantu orang tua, ya, dikasih nafkah, dikasih rumah, dikasih makan, dijaga, dilindungi, itu ada jihad kalau kita sadar. Makanya kata ulama apa? Orang tua itu adalah pintu surga terdekat kita. Bahkan ketika orang tua meninggal dunia, tertutup salah satu dari pintu surga kita. Jadi beruntung kita kalau punya orang tua, masih bertemu dengannya, gunakan kesempatan tersebut, nikmat dari Allah tersebut semaksimal mungkin untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad di jalan Allah, kata Rasulullah, qala haddatsani bihin walau istazattuhu lazadani. Abdullah berkata, haddatsani bihin, beliau telah menceritakan kepadaku semua itu. Beliau yang dimaksud oleh Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu lazadani, seandainya aku minta tambahan pertanyaan lagi, sungguh Rasul akan menambah jawabannya kepadaku. Tapi tidak dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Kasihan dengan Rasulullah. Bisa jadi Rasulullah capek, lelah, jadi diberikan pertanyaan yang sedikit oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Faedah, kita petik faedah dari hadis ini. Yang pertama, faedah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hathu 'alal muhafazati 'alas salawati fi awqatiha. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama faedahnya, di sini terdapat anjuran untuk menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini faedah yang pertama. Di sini terdapat anjuran untuk menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya, di mana Rasulullah mengatakan itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu berkumandang adzan, maka di situ kita berhenti menuju rumah Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan takbiratul ihram, takbir bersama imam. Itu amalan yang paling luar biasa, nomor 1. Banyak keutamaan-keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW mengenai sholat 5 waktu. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, kana lahu nur wa burhan wa najatan yaumal qiyamah. Ada 3 keuntungan bagi orang yang menjaga salat 5 waktunya. Yang pertama kata Rasulullah, kana lahu nur, bagi dia cahaya di hari kiamat nanti. Karena hari kiamat itu gelap. Kita butuh cahaya untuk melihat jalan yang benar. Padang mahsyar itu gelap, Sirat itu gelap. Kita butuh cahaya.
Cahaya itu kita dapat dengan salat. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktunya, kana lahu nur, baginya cahaya pada hari kiamat, wa burhan, dan baginya, dan itu merupakan bukti keimanan dia kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku beriman tapi salat 5 waktu tidak dijaga, maka tidak bisa dikatakan seseorang itu seorang mukmin. Karena salat itu adalah tiang agama. Ketika tiangnya tidak ada, tidak bisa dikatakan itu sebuah rumah. Karena rumah itu butuh tiang. Tiangnya hancur berarti bukan rumah. Ketika seseorang mengaku beriman tapi tiang dari iman itu tidak ada, maka tidak bisa dia dikatakan seorang mukmin. Cukup kehinaan bagi orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak melaksanakan salat. Ulama berselisih tentang keislamannya. Islam enggak ini orang? Ya. Kesepakatan para sahabat, orang yang meninggalkan salat itu kafir. Sahabat bersepakat. Sahabat Nabi SAW adalah orang yang paling berilmu tentang Nabi SAW. Kemudian datang ulama yang setelahnya, Imam Syafi'i mengatakan tidak, enggak kafir, fasik. Ya, fasik, orang jahat, orang jelek, itu orang pelaku dosa besar yang meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau dia yakin kewajibannya, dia yakin sholat 5 waktu itu wajib, tapi dia nggak mau. Kenapa? Malas, capek, sibuk kerja, ya, nggak kafir, kata Imam Syafi'i. Namun siapa yang benar? Pendapatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Cukup kehinaan bagi orang yang meninggalkan sholat ketika ulama berselisih, ini muslim gak ini orang? Ya, itu sudah suatu kehinaan terbesar bagi seorang hamba. Kata Rasulullah, kana lahu nur, bagi dia cahaya, orang yang jaga sholat 5 waktu. Wa burhan, bukti iman. Kemudian wa najatan, baginya keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat 5 waktunya, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah. Tidak ada yang namanya cahaya, tidak ada bukti iman pada dirinya, tidak ada keselamatan pada hari kiamat. Kebalikannya berarti, kalau menjaga dapat 3, kalau tidak menjaga tidak dapat 3 tersebut. Yang mengerikannya kata Rasulullah, wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun, nanti dia pada hari kiamat dibangkitkan oleh Allah bersama Qarun. Kenal Qarun? Yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Dikarenakan kekufurannya, kesombongannya, keangkuhannya, ujubnya dia terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Pada hari kiamat orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya dibangkitkan bersama Qarun wa Haman. Haman perdana menterinya Fir'aun. Wa Fir'aun, dan Fir'aun, wa Haman, dan Haman. Kemudian yang keempat Ubay ibni Khalaf. Dibangkitkan dia pada hari kiamat bersama Ubay bin Khalaf. Siapa dia? Gembong kufar Quraisy yang terbunuh di medan perang. Orang yang paling sering mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina seorang hamba ketika bangkit pada hari kiamat berkumpul dengan mereka-mereka yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau terbebas dari ancaman tersebut, jaga salat 5 waktu. Keutamaan salat 5 waktu yang lainnya, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu, ara'aitum law anna nahra bi babi ahadikum, kata Rasulullah. Rasulullah memberikan permisalan kepada para sahabatnya. Ara'aitum, wahai para sahabatku, apa pendapat kalian, law anna nahran bi babi ahadikum, seandainya ada sungai di setiap pintu salah seorang kalian. Begitu buka pintu rumah ada sungai. Yaghtasilu fihi kulla yaum khamsan, yang mana dia mandi di sungai tersebut 1 hari 5 kali.
Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat, kalau seandainya setiap orang di antara kalian begitu buka pintu ada sungai di depan rumahnya, dia mandi di situ 5 kali sehari, hal yabqa min daranihi syai', kira-kira orang yang mandi 5 kali sehari ada tersisa enggak dakinya, kotoran di tubuhnya ada tersisa enggak? Kata Rasulullah. Para sahabat menjawab, qalu la yabqa min daranihi syai', ya Rasulullah, enggak tersisa dakinya sedikit pun orang yang sholat 5 waktu. Qala fadzalika mathalus salawatil khams yamhallahu bihinnal khataya, demikianlah permisalan sholat 5 waktu, Allah hapuskan dosa-dosa kalian dengannya. Jadi kalau kita penuh dengan dosa, jaga sholat 5 waktunya, ya, dijaga sholat 5 waktunya, maka dengan itu bisa dihapuskan dosa-dosa kita yang terlalu banyak bagai buih di lautan. Dosa mata, dosa lisan, telinga suka mendengar gibah, musik dan lain sebagainya. Mulut, ya, dosa mulut, dosa kemaluan, dosa tangan, kaki melangkah ke tempat yang buruk. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dengan menjaga sholat 5 waktu, ibaratnya dia mandi 5 kali. Orang mandi 3 kali aja udah bersih sehari, ya, apalagi mandinya 5 kali dalam satu hari. Pernah ada seorang sahabat terjatuh kepada dosa. Dosanya berbahaya, mencium seorang wanita yang tidak mahram dengannya. Kejadiannya adalah sahabat ini jualan di pasar. Dia jualan kurma. Tiba-tiba ada seorang wanita yang dia lihat cantik, nggak pakai cadar. Terfitnahlah dia. Yang namanya perempuan itu tali jeratnya syaitan, kata para ulama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ah idza aqbalat fi surati syaitan wa idza adbarat fi surati syaitan. Perempuan itu dari depan itu dalam bentuknya syaitan, dihiasi oleh syaitan, dia indah di mata laki-laki. Ketika dia membelakangi kita, fi surati syaitan, Rasul bilang bentuk setan lagi. Kenapa dibilang bentuk setan? Setan yang menghiasinya, indah di pandangan mata kita, ya. Jadi ternyata ketika sahabat ini jualan kurma, datang perempuan ini mau beli kurma. Di situ dibisiki oleh syaitan, dirayu oleh syaitan dia untuk buat dosa. Apa dia katakan kepada perempuan ini? Di rumah saya ada kurma lebih bagus dari ini, ke rumah saya aja. Akhirnya ikut dia ke rumah sahabat ini. Begitu sampai rumah, ditutupnya pintunya, diciumnya perempuan ini, hampir berbuat zina dia. Akhirnya dia lepaskan perempuan ini karena takut terjatuh kepada dosa. Udah sempat buat. Akhirnya dia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakannya kisahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat, wa aqimis salata tarafayin nahar, tegakkanlah oleh kamu salat di 2 penghujung waktu siang. Maksudnya salat zuhur, salat asar. Wa zulafa minal lail, dan di di awal-awal malam, berarti salat maghrib dan isya, dan juga subuh. Tegakkanlah olehmu salat 5 waktu, maksudnya. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafa minal lail, tegakkanlah olehmu salat 5 waktu, pagi dan petang. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat ini. Maksudnya apa? Dengan dia menjaga salat 5 waktunya, itu dosa tadi bisa terhapus, bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini bertanya, "Ali hadza ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untukku saja ya Rasulullah?" Ini kabar gembira dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Bal li jami'i ummati kulliha. Ini ayat untuk seluruh umatku semuanya. Kita yang buat dosa begitu parahnya, ketika kita menjaga sholat 5 waktu, ternyata dengan menjaga sholat 5 waktu tersebut, itu kebaikan kita itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Itu faedah yang pertama dari hadis ini. Faedah yang kedua,
Di dalam hadis ini terdapat faedah fadlu ta'zimil walidain, adanya keutamaan mengagungkan kedua orang tua, di mana Rasulullah menempatkan bakti kepada orang tua amalan yang paling dicintai nomor 2. Ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di dalam hadis itu terdapat fadlu, keutamaan, ta'zim, mengagungkan, memuliakan al-walidain, kedua orang tua. Terdapat faedah keutamaan mengagungkan kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain nomor 2. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, jawazus isti'mali law liqaulihi walau istazattuhu lazadani. Jawaz artinya boleh, isti'mal menggunakan, bolehnya menggunakan kata lau, seandainya, liqaulihi berdasarkan ucapan beliau Abdullah bin Mas'ud, walau istazattuhu lazadani, seandainya aku meminta tambahan kepada beliau, beliau akan menambahkan kepadaku. Seandainya, ucapan seandainya itu tidak boleh kita ucapkan kalau bentuknya menentang takdir. Sebagaimana di dalam hadis kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk, wahai sahabat, semangat terhadap apa yang memberikan manfaat untuk dirimu. Wasta'in billah. Kedua, pesan saya kepada kamu, minta tolong hanya kepada Allah. Wala ta'jazan, jangan menjadi orang yang lemah. Itu pesan ketiga. Yang keempat adalah wa in asabaka syai', kalau kamu tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak mengenakkan di dalam hidupmu, fala taqul lau. Ini dia syahidnya. Jangan kamu katakan lau, seandainya. Lau itu bahasa Arab, artinya seandainya. Dari sini kata ulama, hukum asal seandainya itu nggak boleh kita pakai kalau itu untuk menggunakan kalimat itu, lau seandainya itu untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau katakan lau fa'altu kadza lakana kadza, seandainya tadi aku buat gini, aku nggak akan tidak akan terjadi yang ini dan begini. Seandainya aku tadi nggak keluar rumah, nggak jatuh. Seandainya aku tadi nggak keluar rumah, nggak hilang dompetku. Seandainya tadi aku tidak keluar rumah, banyaklah seandainya yang bentuknya menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Walakin qulu qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi kalau sudah tertimpa sesuatu yang buruk, jangan bilang seandainya, tapi ucapkanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi ketentuan dari Allah. Apa yang Allah mau Allah buat. Allah pengennya kita jatuh, ya jatuh. Allah pengennya kita kena musibah hari ini, ya udah, itu yang terbaik. Al khair fi makhtarahullahu. Yang terbaik untuk hidup kita adalah yang Allah pilih sekarang, yang kita sekarang berada di atasnya. Itu yang terbaik. Itu adalah pilihan dari Allah untuk kita semuanya. Itu yang terbaik. Al khair fi makhtarahullah. Dan ini ada kisahnya. Dikisahkan dahulu ada seorang raja punya penasehat, yang mana penasehat ini selalu mengatakan yang terbaik adalah apa yang Allah pilih. Rupanya suatu ketika raja ini salah satu jarinya putus, terkena musibah. Jadi dia dinasihati oleh penasehatnya. Apa katanya? Al khair fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah yang menjadi pilihan Allah. Raja ini tersinggung. Masa orang kena musibah ini yang baik? Ya, tersinggung raja ini. Penjarakan ini penasehat ini. Kurang ajar kepada raja. Akhirnya dipenjara. Ya. Kemudian setelah dia dipenjara, dia katakan yang terbaik adalah pilihan Allah. Ini yang sekarang saya berada di atas ini penjara, itu yang terbaik. Suatu ketika raja ini bersama gerombolannya pergi berburu. Ternyata masuk ke pedalaman, yang mana di pedalaman tersebut ada penyembah berhala, yang mana mereka mengorbankan manusia untuk sesembahannya, untuk
sesembahannya, untuk Tuhannya menurut mereka. Ditangkap semua pasukannya oleh warga desa, kemudian ditumbalkan, semuanya diperiksa. Rupanya semuanya udah ditumbalkan, dibunuh, tinggal satu raja ini. Ketika diperiksa jarinya putus rupanya. Oh, ini cacat, gak bagus ini untuk sesembahan kami. Akhirnya dipulangkan. Subhanallah. Di situ dia baru teringat dengan ucapan penasihatnya, al khair fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilih untuk kita sekarang ini. Itu yang terbaik. Kemudian dia pun mengeluarkan penasihatnya dari penjara. Kemudian raja itu bertanya, wahai penasihatku, kamu ketika saya penjarakan, kamu katakan yang terbaik adalah apa yang Allah pilih. Apa baiknya di penjara? Apa dijawab oleh penasihat ini? Seandainya aku tidak di penjara, aku pasti ikut denganmu dan aku pasti akan mati. Al khair fi makhtarahullah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilih untuk kita. Jadi jangan seandainya, jangan. Ya, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftah amal syaitan. Karena ucapan seandainya itu membuka pintu-pintu syaitan. Akhirnya kita benci kepada Allah. Akhirnya kita tidak terima takdir. Jadi banyak ya yang harus kita perhatikan. Naam, kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi, iradul jawab ala hasabi ikhtilafil ahwali wal ashkhasi huwal ansab. Rasul memberikan jawaban sesuai dengan perbedaan keadaan, perbedaan ashkhas orang, mana yang paling cocok. Jadi Rasul itu kalau ditanya jawabannya kadang-kadang beda. Amalan apa yang paling dicintai, dilihat oleh Rasulullah, ini orang pemarah misal, maka Rasulullah katakan jangan marah, itu amalan paling bagus. Jadi Rasul itu sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban sesuai dengan waktu-waktunya, disesuaikan. Ini sekarang ini kayaknya lagi butuh-butuhnya sedekah, maka sedekah yang amalan yang paling utama sekarang. Ini sekarang sedekah udah, apalagi jihad sudah, tinggal sholat kita masih banyak yang di rumah misal. Maka Rasulullah SAW katakan sholat tepat pada waktunya, berjamaah di masjid. Udah, nanti di lain waktu dilihat Rasulullah ini orangnya suka marah. Ketika dia minta wasiat, apa yang terbaik dia lakukan? Rasulullah katakan la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran qala la taghdab. Ditanyanya lagi, apa yang wasiat untuk saya ya Rasulullah? Jangan marah. Jadi Rasul itu memberikan jawaban sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, sesuai dengan waktu saat beliau ditanya. Itulah hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berfatwa. Yang kelima, faedahnya dari hadis ini adalah thubutu ta'zimis sahabah li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Adanya pengagungan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, li tawaqqufihim an kathrati su'alih sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungannya dengan tidak terlalu memperbanyak pertanyaan, dengan tidak terlalu memperbanyak pertanyaan kepada beliau. Ya, jadi dipersedikit oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud. Di akhir hadis kan Abdullah bin Mas'ud berkata, seandainya saya tanya lagi Rasul jawab itu, tapi saya tinggalkan pertanyaan yang lainnya karena kasihan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dilihat ketika itu Rasulullah sedang lelah, sedang capek, sedang letih. Jadi kondisinya tidak pas kalau terlalu banyak bertanya. Kemudian yang keenam, faedah yang bisa kita ambil, husnul muraja'ah fis su'al. Bagusnya metode mengulangi pertanyaan. Bagusnya metode
mengulangi pertanyaan, di mana Abdullah bin Mas'ud mengulangi pertanyaannya dengan bahasa yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pilih bahasa yang terbaik. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kemudian apa lagi? Iya. Jadi itu adab yang dimiliki oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kadang-kadang kita nanya kemudian dikasih jawaban bantah. Jadi untuk apa bertanya kalau kita intinya mau bantah? Fulan, jalan untuk ke sini dari mana ya? Oh, dari sini. Oh enggak, saya rasa ya. Jadi untuk apa bertanya? Enggak, saya waktu itu dari sana. Jadi untuk apa bertanya? Kadang ada sebagian orang dia bertanya tapi ingin dia bantah hasil dari jawaban orang tersebut. Ini bukan adab yang benar. Ada sebagian orang yang bertanya tapi niatnya jelek, atau dia niatnya baik tapi nggak punya adab. Dia tanya, oh tapi kata fulan, jadi dilaganya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, itu bukan bagian dari adab. Seseorang bertanya kepada satu syekh, dikasih jawaban sama syekh, kemudian dia laga dengan syekh yang lain. Enggak, kata syekh fulan kayak gini. Kan masing-masing punya jawaban. Si fulan punya jawaban sesuai dengan kadar ilmunya, si Alan punya jawaban sesuai dengan kadar ilmunya. Jadi nggak boleh. Kalaupun kita punya mungkin, oh ini fulan nih nggak lebih tahu dari si fulan, udah kita diam, yang penting udah tahu jawabannya. Itu adab yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Kemudian yang terakhir faedahnya, fihi sabrul mufti wal muallim 'ala sa'il wal muta'allim. Di dalam hadis ini terdapat faedah seorang mufti artinya pemberi fatwa, maksudnya itu Rasul. Seorang mufti wal muallim, dan seorang muallim, seorang pengajar itu harus apa? Sabar. Harus sabar. Sabar kepada siapa? 'Ala sa'il wal muta'allim, kepada orang yang bertanya dan orang yang mau belajar. Jadi si murid dituntut untuk beradab, si guru dituntut untuk beradab, adil. Kalau seandainya ada murid yang bertanya kepada gurunya, atau seseorang bertanya kepada mufti, yang mana cara dia bertanya nggak sopan, yang dituntut dari guru tersebut jangan hina orang tersebut, jangan cela, jangan maki, jangan direndahkan, jangan dijatuhkan mentalnya. Kenapa? Kita nanti jadi temannya syaitan yang membuat teman kita ini jauh dari agama. Jangan dimarahi. Kadang-kadang ada sebagian orang bertanya nggak baik, ya. Bahkan ada sebagian orang yang kita lihat menyampaikan sesuatu yang nggak baik. Si fulan bilang nggak boleh ngaji sama ustadz ini, ustadz itu. Kemudian ustadznya pun menjawab dengan memaki orang yang menyampaikan, padahal dia mungkin niatnya baik. Ustadz, si fulan bilang nggak boleh ngaji sama anta karena anta lulusan dari sini dan sini, misal. Jadi si ustadz ini jangan memaki si ikhwah ini, mungkin dia belum belajar adab. Harusnya dinasihati, antum fokus belajar aja, jangan bahas yang seperti itu. Jadi guru harus punya adab, murid harus punya adab. Jangan yang dituntut murid aja harus beradab, gurunya juga harus beradab juga. Jadi siapa yang mau dijadikan dia contoh kalau gurunya aja nggak beradab? Jangan jadi sumbu pendek, langsung marah, murka, memaki, mencela, menghina. Dasar nggak punya adab antum. Arba'in aja belum pernah belajar, Al-Quran aja belum bisa. Jangan dihina seperti itu, ya. Dinasihati yang baik. Kalau orang itu salah, dikasih tahu dengan cara yang baik. Antum nggak boleh sibuk dengan fitnah. Antum belajar aja, store Al-Quran, ya, perbaiki bacaan sama kita, ya, itu aja, itu yang terbaik. Naam. Jadi di sini ada adab seorang guru, ada adab seorang murid. Nah, mungkin ini saja dulu pelajaran yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan.
Naam. Hmm. Iya. Hmm. 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 Iya, iya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Barakallahu fiik. Naam, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Naam. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa fihi ma fajahid. Di dalam mengurusi orang tua itu di situ ada jihad. Dan alhamdulillah ya, selama ini udah buat baik, cuman pernah suatu ketika terjadi hal yang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih." Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ini kekeliruan yang dia nggak sengaja, nggak ada niatan hati dia untuk buat itu. Allah maafkan itu dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 yang dimaafkan. Al-khata', kesalahan yang dia tidak menyengaja, bukan ada niatan bapak tadi ingin membuat tersinggung, ya, ingin membuat sedih hati orang tua, nggak ada. Insyaallah itu termasuk bagian dari hadis ini. Beruntung, insyaallah ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan bapak merasa sakit. Bukti orang yang beriman, kata para ulama, ketika dia terjatuh kepada dosa, dia merasa sakit hatinya. Itu berarti orang masih punya hati. Jadi berbahagia, beruntung kalau masih merasakan sakit dari perbuatan yang kita rasa salah, kita rasa dosa. Itu ciri-ciri orang yang beriman, insyaallah ta'ala. Kemudian ditambah lagi dengan kita tentunya minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada dia setelah dia mati. Bisa enggak berbakti kepada orang tua setelah mati? Bisa. Caranya sujud Allahumma gfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Kemudian doa. Setelah doa apalagi? Boleh sedekah dengan atas nama dia, boleh. Kata ulama boleh. Walaupun kalau seandainya kita anak kandung, apa yang dia buat, apa yang anak itu buat otomatis ditransfer ke orang tua. Nggak perlu diniat-niatkan. Udah otomatis sampai ke orang tua. Apapun itu, dari sholat malamnya, dari puasa sunnahnya, dari hal-hal yang lainnya, itu semua langsung ya didapati oleh orang tua. Kalau mau kita atas namakan dia boleh. Jadi 3 yang dimaafkan oleh Allah untuk umatku. Yang pertama kesalahan yang dia nggak menyengaja, bukan ada niatan dia seperti itu. Ya, dan itu banyak dari kita pastinya. Pasti banyak. Kita ini hamba yang sering terjatuh kepada kesalahan. Al khata' wan nisyan, lupa, ini juga Allah maafkan. Wa mastukrihu alaihi, dan juga yang kita dipaksa untuk melakukannya itu Allah maafkan. Dipaksa kita untuk buat sesuatu dosa dalam keadaan hati kita nggak mau, ya, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berputus asa, terus berbuat baik, belajar, perbanyak puasa, perbanyak sholat, perbanyak ibadah-ibadah yang lainnya, perbanyak doa kepadanya. Ya, perbanyak doa kepadanya. Bisa lagi berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal, bisa selain doa. Apa itu? Kalau dia ibu, berbakti kepada bibi. Kata ulama seperti itu. Di dalam kitab ini juga Al-Adabul Mufrad nanti akan lewat. Ya. Setelah ibu kita meninggal, siapa orang yang paling mirip dengan ibu kita? Bibi, kata para ulama. Ke bibi kita baiki. Kita kasih makanan, kisah sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kita jaga tutur kata dan seterusnya. Yang kedua, kalau dia bapak, berbaktinya dengan cara kita cari siapa dulu orang yang paling dicintai bapak kita ketika bapak kita masih hidup. Bukan ke paman, ya, tapi ke orang yang paling dicintai oleh bapak kita. Kita lihat dulu di pas bapak masih hidup, oh ini temannya, catat itu, oh temannya si fulan rumahnya di sini, ini, ya. Kemudian berbakti kepada dia, buat baik. Dan itu ada di hadis ini juga nantinya di kitab ini, di mana Abdullah bin Umar pernah berjalan bersama para sahabat yang lainnya, bersama murid-muridnya. Tiba-tiba ada orang Arab Badui. Tahu Arab Badui? Orang Arab gunung. Berjalan melewati mereka. Umar langsung turun dari tunggangannya, buka sorbannya yang paling bagus, dipakaikan ke kepalanya, kemudian dinaikkan ke atas tunggangannya. Ini untukmu. Akhirnya orang-orang yang di sekitarnya heran. Kenapa kau buat seperti itu? Orang Arab Badui kalau kita mau sedekah, kasih sesuatu yang kecil aja syukurnya udah luar biasa. Ini kasih sorban, dikasih hewan tunggangan. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, dahulu bapaknya dia adalah teman akrab bapakku, katanya. Jadi aku ingin berbakti kepada bapakku. Abdullah bin Umar ini orang berbakti, sahabat Nabi SAW. Bahkan setelah bapaknya meninggal dunia, dia masih berbakti, dicarinya, diingatnya. Ini teman akrab bapakku ini. Dulu waktu bapakku masih hidup sering duduk sama dia, sering berteman dengannya, sering bermajelis dengannya. Maka ini orang harus kutandai, ditandai untuk kita berbuat baik kepadanya setelah orang tua kita meninggal dunia. Jangan dijadikan musuh. Iya, dulu bapakku kayak dimanfaatkan oleh dia, sering ngasih uang, sering ngasih ini, ngasih bantuan. Ini musuh ini, nggak bisa. Jangan, ya. Tapi dahulu bapak kita senang ke dia, sering bantu dia, bantu juga. Itu kalau kita mau jadi anak yang berbakti. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu saja dulu ya. Kita tutup majelis kita. Naktafi bihadzal qadr. Ila huna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.